Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza la yadurru mutaghayyirun bimujawirin tahirin ka'udin wa duhnin mutayyabaini aula au biturabin turiha fihi fil azhari. Dan demikian pula tidak mudaratlah yang berubah dengan mujawir, yang suci ianya yang mujawir, seperti kayu dan minyak yang diwangikan akan keduanya, kayu dan minyak, atau tidak diwangikan, atau yang berubah dengan tanah yang dicampakkan akan dianya tanah ke dalamnya air, fil azhari, pada pendapat azhar. Wa kaza mengisyarahkan bahwa masalah yang dibahas sesudahnya adalah masalah khilafiyah dengan status dan tingkatan khilaf sesuai menurut istilah yang disebutkan di ujung masalah. Misalnya di sini istilah yang disebutkan di ujung masalah adalah istilah al-azhar, menunjukkan bahwa dalam dua masalah yang dibahas di sini terjadi perbedaan pendapat Imam Syafi'i. Artinya dalam masalah ini ada dua pendapat Imam Syafi'i. Masalah pertama ada dua pendapat Imam Syafi'i, masalah yang kedua juga ada dua pendapat Imam Syafi'i. Istilah al-azhar juga menunjukkan bahwa khilaf yang terjadi di antara dua pendapat Syafi'i ini adalah khilaf yang kuat. Artinya mukabil daripada pendapat al-azhar yang kuat juga tidak terlalu lemah, sehingga boleh digunakan untuk amal li nafsi. Ada dua masalah yang dibahas hukumnya di sini. Yang pertama tentang air yang berubah dengan benda yang suci, di mana perubahannya dengan percampuran secara mujawir, bukan dengan percampuran secara mukhalid. Percampuran secara mujawir sebagaimana akan dijelaskan ke depan adalah percampuran yang masih bisa dipisahkan di antara air dan benda. Sebaliknya, percampuran secara mukhalid adalah percampuran yang tidak bisa dibedakan di antara air dan benda yang sudah bercampur dengan air. Maka kasus hukum yang pertama, air yang berubah dengan benda suci, di mana percampuran antara air dan benda suci tersebut adalah percampuran secara mujawir, bukan percampuran secara mukhalid, maka terjadi khilaf. Menurut pendapat azhar, la yadurru, tidak mudarat, artinya tetap sah digunakan untuk bersuci. Sedangkan menurut muqabil azhar, yadurru, tidak sah digunakan untuk bersuci. Contoh benda yang bercampur dengan air yang dianggap sebagai percampuran yang mujawir adalah percampuran air dengan kayu dan percampuran air dengan minyak. Kayu yang berada dalam air ini disebut dengan percampuran secara mujawir, karena ketika kayu berada di dalam air masih bisa dipisahkan antara air dan kayu. Demikian pula minyak yang tercampur dengan air, ini percampuran disebut dengan mujawir karena masih bisa dipisahkan antara minyak dan air. Mutayyabaini aula, kayu yang jatuh dalam air ini sehingga mengubah sifat air tidak berbeda hukumnya. Apakah kayu dan minyak tersebut memiliki harum bawaan atau tidak memiliki harum bawaan? Juga tidak berbeda hukumnya, tetap sah digunakan untuk bersuci. Apakah kayu dan minyak tersebut memiliki harum buatan atau tidak memiliki harum buatan? Maka mutayyabaini
isim maf'ul ini lebih aula daripada membacanya mutayyibaini dengan isim fa'il. Kenapa? Karena bila dibaca dengan mutayyibaini dia memiliki wangi, dia hanya mengesankan, memberikan makna bahwa yang tidak bermasalah adalah kayu dan minyak yang hanya memiliki harum bawaan. Maka tidak ada cakupan hukum untuk kayu dan minyak yang memiliki harum buatan. Dengan membacanya dengan wazan, dengan pola isim maf'ul mutayyabaini, memberikan kesan bahwa kayu dan minyak yang memiliki harum buatan juga tidak bermasalah ketika ia mengubah bau air, ketika dia mengubah sifat air. Nah, ketika kayu dan minyak yang memiliki harum buatan saja tidak bermasalah, untuk kayu dan minyak yang memiliki harum bawaan ini lebih lagi tidak berpengaruh. Juga lebih lagi tidak berpengaruh ketika kayu dan minyak tersebut tidak memiliki bau sama sekali. Au bi turabin turiha fihi, masalah yang kedua, air yang bercampur dengan tanah, di mana tanah itu sengaja dicampakkan ke dalam air, dan percampuran air dengan tanah tersebut adalah percampuran yang mukhalid, karena ketika air itu menjadi keruh tidak lagi bisa dipisahkan di antara tanah dan air. Nah, air yang berubah dengan tanah yang sengaja dicampakkan ke dalam air sehingga air itu menjadi keruh, ini juga ada dua pendapat Imam Syafi'i. Pendapat yang pertama ini merupakan pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, yaitu la yadurru, tidak mudarat, artinya tetap sah digunakan untuk bersuci. Sementara pendapat yang kedua yadur, dia mudarat, tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Alasan menurut pendapat Azhar adalah lianna taghayyurahu bizalika likaunihi fil awwali tarawuhan wa fisani quduratan la yamna'u itlaqal ismi alaihi. Karena bahwa sungguh berubahnya air dengan demikian yang disebutkan karena keadaannya berubah. Pada kasus yang pertama, tarawuhan itu hanya dibaui, dan pada kasus yang kedua, kuduratan, hanya keruh, layam nau itlaqal ismi alaihi, itu tidak menghalangi ia berubah akan itlaq nama air di atasnya air. Jadi kenapa pada masalah yang pertama, yaitu air yang berubah dengan benda yang suci dengan percampuran yang mujawir tidak mudarat, dikarenakan perubahan tersebut tidak mengubah itulah nama air. Air tersebut tetap cocok diistilahkan dengan ma, tidak perlu menambah kait apapun, karena perubahan yang terjadi hanya sekedar tarawuhan. Jadi tarawuhan ini bukan bau yang tercampur dengan air, akan tetapi air yang ada baunya di luar. Maka tarawuhan ini hanyalah bau di luar air, bukan bau di dalam air itu sendiri. Sehingga karena baunya di luar air, secara hakikat air ya tetap air yang mutlak. Dalam kasus yang kedua, yaitu masalah tanah yang dicampakkan ke dalam air, menurut pendapat Azhar juga tidak berpengaruh, tidak mudarat, tetap sah digunakan untuk bersuci, dikarenakan perubahan yang terjadi hanya sekedar kudurah, hanya keruh, di mana perubahan air dari jernih ke keruh ini tidak mempengaruhi itulah nama air. Air tersebut tetap masih cocok disebut dengan istilah ma tanpa harus menambahkan kait apapun. Maka perubahan dari jernih ke keruh ini tidak mempengaruhi kemutlakan air, sehingga air tersebut masih tetap namanya air mutlak dan sah digunakan untuk bersuci. Wasani dan Rumlasani mengatakan yasani yadurru, menurut pendapat yang kedua mudarat. Dalam kasus yang pertama, yaitu air yang berubah secara mujawir
tidak boleh digunakan lagi untuk bersuci. Demikian pula air yang berubah dengan tanah yang dicampakkan ke dalam air secara sengaja tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Apa alasan yang digunakan oleh pendapat sani atau muqabil daripada azhar? Kal mutaghayyiri bi najasin mujawirin fil awwali wa bi za'faranin fis sani. Alasan yang digunakan oleh pendapat azhar adalah qiyas. Masalah yang pertama, yaitu yang berubah dengan mujawir dikiaskan dengan yang berubah dengan yang mujawir, akan tetapi bendanya benda najis, sebagaimana ketika air yang berubah dengan najis yang mujawir menyebabkan air tersebut menjadi najis, maka demikian pula air yang berubah dengan benda suci secara mujawir ini menyebabkan air tidak lagi menjadi air mutlak atau tidak sah lagi digunakan untuk bersuci. Untuk masalah yang kedua, dikiaskan kepada za'faran. Za'faran dengan tanah sama-sama benda suci, percampurannya sama-sama percampuran mujawir. Air yang sudah tercampur dengan za'faran ini tidak sah lagi digunakan untuk bersuci. Demikian pula air yang tercampur dengan tanah sehingga berubah tidak lagi sah digunakan untuk bersuci. Artinya alasan yang digunakan oleh muqabil kedua-duanya adalah qiyas. Masalah yang pertama qiyas kepada mujawir yang najis, masalah yang kedua qiyas kepada za'faran. Wa farraqal awwalu bi ghilati amrin najasi wa bit tuhuriyati turabi bi khilafi za'farana bi khilafi dha'farani wa in kana tahiran di annahu la yusta'malu fi hadasin wala najasin. Amal mutaghayyiru bi turabin tahubbu bihi riyahu fala yadurru jazman wa dubital mujawiru bima yumkinu fasluhu wal mukhalitu bima la yumkinu fasluhu. Dan mentafrikkan oleh pendapat yang pertama dengan berat urusan najis dan dengan menyucikan tanah. Dengan sebalik dha'faran, sekalipun ada ianya dha'faran itu yang suci, li'annahu karena bahwa sungguhnya dha'faran itu tidak bisa digunakan akan dianya dha'faran pada hadas dan tidak pada najis. Wa faraqal awwalu, ini merupakan isyarah kepada kaidah dalam usul fikih al-qiyas ma'al fariq batil. Maka di sini pendapat yang pertama menyatakan lemahnya pendapat yang kedua bahwa qiyas yang digunakan adalah qiyas yang batil, qiyas tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena terjadi fariq di antara ilat hukum yang ada pada masalah yang menjadi maqi salih dan masalah hukum yang dikiaskan. Apa tafriknya? Bi ghaladi amrin najasi. Pada masalah yang pertama tidak sah mengkiaskan mujawir yang suci kepada mujawir yang najis. Kenapa? Karena beda mujawir yang suci dengan mujawir yang najis. Apa bedanya? Kalau najis itu urusan berat, sementara sementara benda yang tahir itu bukan urusan berat. Masalah yang ringan tidak mungkin dikiaskan hukumnya kepada masalah yang berat. Pada kasus yang kedua atau pada masalah yang kedua, tafriknya adalah pada tuhuriyah tanah dan ghairu tuhuriyah za'faran. Kalaupun kedua-duanya sama-sama benda suci, akan tetapi tanah selain dia suci juga menyucikan. Dia bisa digunakan sebagai alat untuk bersuci, sedangkan dha'faran dia hanya suci dan tidak memiliki sifat menyucikan. Karena demikian tidak sama tanah dengan dha'faran. Karena tidak sama, masalah tanah tidak bisa dikiaskan kepada masalah dha'faran. Ilat hukumnya berbeda. Ini disebut dengan tafrik. Sementara kaidah usul mengatakan al-qiyas ma'al tafrik batil. Bi khilafi dha'faran, dengan sebalik dha'faran wa in kana tahiran, walaupun dia suci sama seperti tanah, li annahu karena bahwa sungguhnya dha'faran
itu tidak digunakan akarnya pada menghilangkan hadas dan tidak pada menghilangkan najis. Nah, maka beda tanah dengan za'faran, perbedaannya di mana? Sama-sama suci akan tapi yang satu bisa dijadikan sebagai alat untuk bersuci, yang satu lagi yaitu za'faran tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Nah, sehingga masalah keduanya adalah masalah yang berbeda. Nah, maka tidak bisa dikiaskan yang satu kepada yang lain dikarenakan aturannya al-qiyas ma'al fariq batil. Amal mutaghayyiru bi turabin tahubbu bihi riyahu fala yadurru jazman. Adapun bermula yang berubah dengan tanah yang menghembus akannya tanah oleh angin, fala yadurru jazman. Jadi masalah yang menjadi khilaf ketika tercampur dengan tanah apabila tanah itu sengaja dicampakkan, sementara tanah yang jatuh sendiri dengan sendirinya ke dalam tanah dengan hembusan angin dan lain sebagainya, ini jazman. Tidak ada khilaf pendapat bahwa air tersebut la yadurru, tetap sah digunakan untuk bersuci. Wa bubital mujawiru bima yumkinu fasluhu wal mukhalitu bima la yumkinu fasluhu, dan didabitkan akan mujawir dengan barang yang mungkinlah memisahkannya barang, dan didabitkan akan mukhalid dengan barang yang tidak mungkinlah memisahkannya barang. Jadi istilah mujawir maknanya adalah percampuran dengan sesuatu di mana sesuatu tersebut masih bisa dipisahkan dengan air, sementara istilah mukhalid adalah percampuran sesuatu di mana benda yang bercampur dengan air tersebut tidak bisa dipisahkan dengan air.